Tarian tradisional yang diajarkan di sini ini dari berbagai daerah. Tidak hanya tari dari Jawa, tapi juga ada dari Sumatera, ada dari Papua, ada juga dari Betawi, Melayu, Aceh, dari Nusantara. Kita di sini menyesuaikan dengan materi yang sudah disusun untuk diberikan pelatihan dari masing-masing latar belakang sesuai usia. Tokoh utama perkembangan dari masa ke masa. Perkembangannya sekarang justru yang menjadi perhatian adalah kita berusaha untuk tetap melestarikan dengan generasi muda, tetapi pendekatannya mungkin sekarang secara lebih modern. Perkembangannya sendiri ternyata sampai hari ini di Puspo Budoyo, murid-murid kami sudah ada di angka sekitar hampir 200. Ini secara bertahap ada penilaian-penilaian, ada evaluasi, yang itu nanti akan menjadi acuan dari murid-murid sendiri untuk melanjutkan materi-materi berikutnya. Apa tantangan yang dihadapi dalam melestarikan tarian tradisional? Tantangannya banyak. Pertama adalah sekarang ini kita bersaing dengan berbagai pola budaya yang masuk ke Indonesia dari negara asing. Tantangannya itu. Sehingga hal-hal yang sifatnya tradisional, tradisi, lalu kemudian yang berbau seni ini menjadi perhatian karena dominasi dan gempuran itu lebih besar dampaknya dari negara asing yang masuk ke Indonesia. Itu tantangannya. Sehingga kami juga memikirkan bagaimana supaya mengemas dengan cara tetap mengembangkan dan melestarikannya, menyesuaikan dengan generasi yang terus berganti. Bagaimana Sanggar Tari ini berkontribusi pada pelestarian tarian tradisional ini? Bisa dibilang Puspo Budoyo tetap memegang nilai-nilai murni tari tradisional. Ya. Yang kami ajarkan di sini dari para pelatih yang punya kompetensi tinggi ini bahwa tarian yang murni diajarkan sebagai dasar adalah tari yang benar-benar tradisional, bukan tari kreasi. Jadi dalam rangka ini memberikan pemahaman juga bahwa murid-murid yang belajar di tempat kami mempunyai landasan pakem yang memang original dulu nih, gitu. Lalu kemudian ketika itu sudah berkembang, mempunyai mempunyai level yang lebih tinggi, yang lebih mahir lagi, maka itu akan nanti disesuaikan dengan materi tambahan, yaitu kreasi tadi. Ya? Apa alasan didirikannya sanggar ini? Alasan didirikannya sanggar ini, kalau melihat dari sejarah, ya, dulu tuh di sini bukan langsung jadi tempat seperti ini. Jadi cikal bakalnya dulu ini hanya sebagai tempat untuk memfasilitasi, karena pendiri sanggar ini memang adalah seniman, ya, seniman yang memang menguasai tari, sehingga waktu itu secara sejarah ketika ada yang meminta, aku mau belajar nari dong, atau anakku yang belajar nari, ya hanya sekedar difasilitasi saja. Lalu kemudian berganti tahun